Assalamualaikum. Halo, jumpa lagi di channel aku. Semoga kalian kabarnya baik-baik aja dan selalu enjoy menjalani aktivitas sehari-hari. Share lagi aktivitas aku. Kemarin kan lampu LED aku yang dipasang di ambalan itu mati separuh di bagian rak sebelah kiri ambalan. Ini nih ya yang tempat naruh toples gula. Sekarang lagi dibenerin suami aku karena baru sempet. Alhamdulillah ya, sekarang sudah nyala lagi dan dapur aku jadi terang lagi seperti semula. Nah, ini keesokan harinya, jadi aku dan suami, kita berdua mau masak. Karena hari itu aku agak sedikit mager, jadi suami aku kasih semangat, katanya dia mau bantuin aku masak. Terus dia bilang sekalian di-record juga nggak apa-apa, tumben banget. Padahal dia itu jarang mau on cam ya teman-teman. Jangan-jangan dia udah mulai nyaman nih di depan kamera, cice. Sebelum kita berkolaborasi, aku mau pasang sarung galon dan suami aku itu lagi ngeblender bumbu ya teman-teman. Menu yang mau kita masak itu pindang tulang iga. Itu tuh salah satu menu favorit keluarga kita karena stok sayuran aku sudah kosong dan pagi tadi juga aku nggak ke warung, jadi kita masak yang ada di kulkas aja. Kebetulan stok daging kurban aku yang kemarin masih ada. Tulang iganya masih direbus, air rebusan pertama sudah aku ganti ya teman-teman, makanya agak bening kan, karena sudah aku ganti air yang baru. Nah, suami aku sudah beres ngeblender, sekarang waktunya menumis. Ini aku bantu suami aku siapin sutil ya teman-teman. Masya Allah banget, hari ini tuh aku masak dibantuin suami. Kalau mau ditanya perasaannya tentu seneng banget ya. Soalnya jarang-jarang kan suami aku bisa bantuin aku masak. Kadang aku juga nggak tega gitu ya mau minta tolong. Tapi kali ini dia sendiri yang nawarin diri, mulai dari bersihin dagingnya, merebus sampai hasil akhir dia yang kerjain. Sedangkan aku di sini cuma sebagai asisten aja ya. Tapi nanti aku juga ikut bantuin plating. Nah, itu tuh misalnya udah benar-benar mateng, udah tanek istilahnya, baru dimasukin ke rebusan tulang iganya. Setelah itu jangan lupa diaduk-aduk, baru menyusul masukin bumbu aromatiknya seperti daun salam, serai, dan lengkuas yang udah digeprek ya. Karena aku lihat toples bumbu aku ada yang sudah kosong, jadi ini aku mau refill dulu biar nanti saat suami aku mau kasih seasoning ke masakannya nggak cari-cari lagi bungkusan masako dan sasa yang belum aku tuang ke toples. Nah, karena air pindangnya susut, jadi mau ditambahin air lagi sama suami aku biar nanti pas makan lebih nikmat, karena kita tim penyuka kuah yang banyak ya teman-teman. Sekalian juga aku mau refill kopi. Ceritanya suami aku itu habis main dari rumah temennya. Dia disuguhi kopi yang katanya rasanya enak banget, beda sama yang biasa dia minum. Ya emang beda merek sih sama yang di rumah yang biasa diminum sama suami aku. Katanya yang di rumah temennya itu kopi dari Pagar Alam. Terus suami aku coba beli di Alfa merek yang sama, tapi setelah diseduh nggak tahu kenapa kok rasanya nggak enak. Beda sama kopi yang di rumah temennya kemarin. Apa mungkin temennya itu beli langsung dari daerah Pagar Alam ya, jadi masih asli gitu, bukan yang sudah melalui pabrik, sudah dikemas, yang biasanya sudah dicampur, jadi nggak murni lagi gitu kali ya teman-teman. Suami aku itu suka banget mengeksplor rasa kopi, padahal sebenarnya dia juga bukan pencinta berat yang namanya kopi sih, tapi suka aja gitu gonta-ganti merek kopi. Nah, nanti kalau sudah cocok baru ngulangin lagi, beli yang itu lagi gitu. Kira-kira ada yang tahu nggak chefnya lagi kemana? Iya, masakannya itu bisa ditinggal gitu, tapi nggak apa-apa juga sih, nggak harus dipantengin, karena memang mau agak dilamain sedikit masaknya biar dagingnya tambah empuk. Ternyata suami aku lagi di depan, lagi ngecas HP, makanya tadi masakannya ditinggal sebentar. Nah, ini chefnya baru muncul, masakannya tinggal dikasih seasoning. Takarannya sih suami aku kira-kira aja dan dia minta aku ambilin gula karena kurang mantep aja katanya kalau nggak pakai gula. By the way, setiap masak apapun pasti aku pakein gula karena bisa lebih menguatkan rasa ya menurut aku.
Oh ya, hari ini kalian masak apa? Boleh share dong di kolom komentar. Siapa tahu kan bisa jadi referensi aku buat besok. Kadang kan gak hanya aku, pasti semua ibu rumah tangga itu suka bingung mau masak apa. Kalau udah mentok gak ada ide, biasanya aku baru googling atau buka-buka YouTube lagi. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ngebatin, kok pindangnya nggak ada taburan daun kemanginya nih. Sabar ya, karena tomat, daun kemangi, dan daun bawangnya nanti dikasih saat pindangnya sudah hampir matang. Nah, ini juga nggak lupa aku kasih air asam jawa ya teman-teman. Nah, ini dia terakhir kita kasih daun kemangi, daun bawang, dan irisan tomat. Sebenarnya sudah aku siapin terasi 1 bungkus, terasi udang di pinggir piring itu ya teman-teman. Harusnya kan di blender bareng bumbu tadi ya, tapi suami aku tuh nggak mau pakai terasi. Katanya nanti beda rasanya sama yang biasa aku masak. Karena dari dulu aku masak pindang tulang iga itu nggak aku pakai terasi teman-teman. Soalnya mama aku kalau masak pindang juga nggak pakai terasi, jadi aku ikut-ikutan gitu ya. Sekarang tinggal cek rasa. Di bagian ini suami aku minta aku yang icip-icip. Overall semua udah pas, tinggal menurut aku kurang asin sedikit dan nanti ditambahin garam lagi sama suami aku. Salut deh, laki-laki itu nggak berbicara ya, tapi kalau udah turun ke dapur ternyata nggak cupu-cupu amat. Masakannya tuh nggak kalah enak sama emak-emak yang biasa di dapur. Bisa jadi karena mereka kalau pakai bumbu itu takarannya nggak ragu-ragu, dan yang jelas porsi bumbunya itu banyak, nggak pelit gitu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, hampir di akhir video aku baru ngeh kalau kostum kita berdua itu satu warna. Padahal kita nggak janjian sih sama-sama pakai hitam. Malah aku nyadarnya pas videonya lagi aku edit ya teman-teman. Nah, ini karena suami aku masih kurang pas sama rasanya, jadi ditambahin lagi masako. Setelah dirasa pas, terakhir baru dikasih irisan tomat. FYI, mamah aku punya 3 anak perempuan. Kebetulan ketiga menantunya itu semua pinter masak, termasuk suami aku. Alhamdulillah, pinter sih enggak ya, tapi bisa masak gitu ya teman-teman. Jadi di saat kita lagi males atau lagi sakit dan nggak memungkinkan ke dapur, mereka bisa kita andalkan untuk gantiin posisi kita. Sebenarnya bukan hanya masak sih, pokoknya semua kerjaan rumah dia bisa handle. Jadi ya aku tuh beruntung banget ya. Bukan bermaksud membandingkan, tapi aku yakin semua suami itu sama, ingin membahagiakan pasangannya menurut versi mereka masing-masing. Ya enggak sih? Terlepas dari itu semua, menurut aku jika seorang laki-laki sudah berjuang dan bertanggung jawab untuk keluarganya, itu sudah merupakan speak suami idaman ya teman-teman. Oke, pindang tulang iga buatan suami aku sudah mateng. Sekarang aku bantuin plating, soalnya setelah off kamera kita mau makan. Oke, segini dulu kegiatan yang bisa aku share. Thank you for watching. Wassalamualaikum, bye bye.